Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfiana Yunita Laili. Di sini saya akan menerangkan presentasi tentang akhlak dalam Islam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hadi Pradana, Abdi SPDI MPD selaku dosen pembimbing pendidikan agama Islam di Universitas Pamulang. Nah, sebelumnya teman-teman pasti sudah pernah dengar kata-kata yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti. Di sini kita akan mengupas tuntas mengenai pengertian akhlak dan ruang lingkup akhlak yang lebih mendalam berdasarkan agama Islam. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian akhlak ya. Akhlak dalam bahasa Arab berasal dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, perangai atau tabiat. Secara etimologi sendiri, akhlak berarti adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Dapat kita simpulkan bahwa akhlak adalah keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang menjadi kepribadian sehingga melahirkan suatu perbuatan, baik meliputi perbuatan baik, perbuatan buruk yang terjadi secara spontan tanpa memerlukan pemikiran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang lingkup akhlak. Yang pertama adalah akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Akhlak tersebut mencakup berbagai aspek diantaranya. Yang pertama adalah akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhan atau kholiknya. Nah, contoh-contoh dari akhlak ini yang pertama adalah tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melaksanakan segala yang diperintahkannya. Yang ketiga adalah menerima takdir yang ditetapkan serta melaksanakan segala sumber hukum yang ditetapkannya, selalu berdoa dan berharap kepadanya. Selanjutnya adalah akhlak terhadap sesama manusia. Petunjuk mengenai hal ini bukan hanya dalam bentuk larangan melakukan hal-hal negatif seperti membunuh, menyakiti satu sama lain, atau mengambil harta tanpa alasan yang benar, melainkan juga kepada menyakiti hati seseorang dengan jalan menceritakan aib seseorang di belakangnya, tidak peduli aib itu benar atau salah. Nah, contoh dari akhlak terhadap manusia yang pertama adalah saling toleransi dan menghargai, berkata sopan dan santun, menjaga kedamaian dan kerukunan. Selanjutnya adalah akhlak terhadap lingkungan. Yang dimaksud dengan lingkungan di sini adalah segala sesuatu yang di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, atau benda-benda yang tidak bernyawa. Contoh dari akhlak terhadap lingkungan, kita senantiasa menjaga lingkungan sekitar dan kita tidak diperbolehkan untuk menyiksa ataupun menyakiti binatang yang ada di sekitar kita. Kesimpulannya, kita sebagai umat muslim atau umat beragama Islam sudah semestinya memiliki akhlak yang terpuji sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhlak yang dicontohkan dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Secara umum adalah sebagai lawan dari akhlak terpuji. Contoh dari akhlak tercela adalah berbohong, takabur, dengki, bakhil, atau segala bentuk perbuatan yang memang membawa dampak negatif sudah termasuk ke dalam akhlak yang tercela. Pasti dari kalian pernah berpikir bahwa apa sih manfaat dari mempelajari akhlak? Kita kasih tahu ya jawabannya. Yang pertama adalah mempersiapkan manusia-manusia yang beriman, yang selalu beramal soleh. Yang kedua adalah mempersiapkan insan beriman dan saleh yang menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, mempersiapkan insan beriman dan saleh yang bisa berinteraksi baik dengan sesamanya atau dengan orang muslim maupun non-muslim.
Yang keempat adalah mempersiapkan insan beriman dan soleh yang mampu dan mau mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah beberapa manfaat mempelajari akhlak. Sebenarnya masih banyak lagi manfaat-manfaat lain dalam mempelajari akhlak ya. Nah, itu adalah beberapa penjelasan dari saya mengenai akhlak. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.